Singkat saja Pak, saya yang menanyakan bagaimana kita cara mereview spesifikasi teknis terhadap spesifikasi teknik yang dibuat oleh PPK untuk pekerjaan konstruksi. Karena kalau saya perhatikan biasanya spesifikasi teknis itu tadi terkait dengan penyebutan merek atau spesifikasi barang cadangan yang akan dipakai. Ya. Dan saya katakanlah kita kalau pakai semen, apakah semen apa, kemudian pasir rapi atau pasir gunung mana, apakah seperti itu kita menyebutkan spesifikasi teknis di dalam dokumen spesifikasi teknis itu, atau itu cukup di dalam penyusunan HPS? Ini katanya nanti bagaimana kita mereview, karena itu tidak pernah akan kita temukan pada saat di spesifikasi teknis. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Siap, makasih Pak Zaki tadi ya. Oke, gini Pak. Nampaknya yang ditanyakan Bapak tadi lebih terkait ke betul-betul ke masalah teknis ya. Nah, jadi kita selaku ahli pengadaan ya, ahli PBJ lah gitu ya. Nah, sebetulnya memang kita itu keahlian umumnya adalah di ketentuan pengadaan. Oke. Nah, sedangkan satu hal lagi yang harus kita tahu adalah hal teknis ya. Teknis dari barang jasa yang akan diadakan, seperti itu. Nah, yang tadi saya jelaskan itu lebih ke sini, lebih di ketentuan pengadaannya, oke? Ketentuan pengadaan tentunya tadi yang sesuai Perpres 16/2018, yang sesuai dengan Perlem 12/2021, ataupun turunan-turunannya, ataupun rangkuman-rangkumannya dalam slide ataupun dalam modul pelatihan ya. Nah, ini ketentuan pengadaan yang terkait tadi SNI, terkait UMKCO, produksi dalam negeri TKDN, ramah lingkungan, menyebut merek, nah itu lebih ke ketentuan pengadaan. Nah, sedangkan terkait teknisnya betul sekali, sebetulnya kita juga harus melakukan review. Nah, namun kan tidak semua ahli pengadaan itu mengerti semua hal. Ya ahli pengadaan kan hanya ahli mengada-ngada lah, ahli ngadi-ngadi lah gitu ya. Ya dari yang tidak ada menjadi ada lah, seperti itu Pak ya. Nah, untuk ahli teknisnya ya memang tidak semua ahli pengadaan itu mengerti teknis, kecuali kalau memang basic pendidikan dari seorang ahli pengadaan itu sesuai dengan barang jasa yang akan diadakannya. Basic saya, misalkan saya sekolah di survei pemetaan. Nah, ketika ada konsultan survei pemetaan atau yang terkait sedikit-sedikit lah dengan konstruksi ataupun planologi ya, yang ada peta-petanya, sedikit banyak saya bisa memberikan review ya, apalagi kalau memang kerjaannya itu betul-betul survei pemetaan, saya bisa melakukan review juga karena basic saya dari survei pemetaan. Tapi kalau pengadaannya sudah berbeda-beda, yang mana tentunya dari satu pengadaan ke pengadaan lain yang saya alami, ya barang jasanya, produknya pasti berubah-ubah, berbeda-beda. Kemarin KPU logistik, ada tinta, ada kertas, ada segel. Sekarang kita jalan OIKN ya, Ibu Kota Negara Nusantara ya, Ibu Kota Negara baru, ada seleksi. Nah, kalau ada salah satu konsultan seleksi survei geolistrik. Nah, saya bisa tuh memberikan masukan ya. Tapi kalau yang lainnya kayak pembangunan perumahan, pembangunan fasilitas gedung segala macam, ya tentunya saya tidak mengerti teknisnya. Nah, tentunya untuk mereview teknis dari barang jasanya, kalau memang pekerjaannya sudah ada kerumitan, konstruksi cukup besar, ini tentunya harus ada tenaga ahli ini Pak, tenaga ahli atau staf teknis ya, atau staf teknis nih yang membantu kita nih, membantu KPBJ dalam melakukan review gitu, seperti itu. Nah, makanya UKPBJ bisa juga meminta kepala UKPBJ agar mendeploy staf teknisnya atau staf teknis dari PPK ya, dari PPK ibaratnya diminta penjelasan kenapa misalkan sirtunya model begini, kenapa semennya memilih ini. Nah, jadi kan PPK kan membuat spek itu kan dibantu oleh konsultan ya, ataupun tenaga ahli atau staf teknis. Nah, itu bisa menjelaskan kepada Pokja terkait hal teknis yang belum dimengerti oleh Pokja. Begitu agar bisa matching antara yang diberikan oleh PPK dengan yang direview oleh Pokja. Gitu Pak, teknisnya gitu ya. Jadi
untuk hal-hal teknis mendalam dari produk, dari barang jasa yang akan kita adakan yang tidak kita kuasai ya. Nah, itu kita bisa minta bantuan dari tim teknis, minta bantuan dari staf teknis ya, minta bantuan dari konsultan ya. Nah, itu bisa dari yang di bawah PPK yang kemarin dipakai oleh PPK, silahkan. Bisa hire yang lain, bisa staf teknis dari dinas lain, dari PU segala macam, silahkan. Nah, kemarin juga misalkan contoh yang kita lakukan di KPU. Nah, ketika kita melakukan review, kami selaku Pokja Pemilihan melakukan review DPP, itu ada tenaga ahli yang disediakan oleh KPU yang memang mengerti terkait bagaimana percetakan, bagaimana security printing. Nah, sehingga kita bertanya, ini bagaimana sih bisnis segala macamnya? Nah, sehingga kita bisa melakukan review dengan maksimal terhadap dokumen-dokumen yang ada ataupun diserahkan oleh PPK. Begitu Pak Zaki dan teman-teman semuanya ya. Bagaimana? Jadi kita memang tidak mungkin mengetahui hal teknis terlalu detail, begitu. Siap. Maksud kami begini Pak. Ya. Apakah itu menurut kami, idealnya kan itu dituliskan dalam dokumen spesifikasi teknis Pak ya. Ya. Termasuk barang-barang yang akan dipasang itu spesifikasinya seperti apa kan itu harusnya ketentu dalam. Nah, hanya saja kadang-kadang mereka hanya menyebutkan itu dalam HPS. Oh, tentunya harusnya HPS itu fokusnya konteksnya lebih ke harga, Pak. Jadi terkait detail teknis itu harusnya ada di spesifikasi terkait detailnya ya. Nah, tapi kalau HPS itu konteksnya lebih fokus ke harganya. Dalam artian misalkan pekerjaan pengecatan dinding misalkan ya di konstruksi ya, pekerjaan pengecatan dinding. Nah, itu misalkan kita ingin catnya itu karena ini catnya untuk cat yang harus tahan lama, tahan panas, pakai semacam no drop lah gitu ya misalkan ya. Nah, itu munculnya di spesifikasi. Nah, sedangkan di HPS itu bunyinya adalah pekerjaan pengecatan dinding. Nah, itu volumenya misalkan 1000 meter persegi. Satuannya itu adalah meter persegi kan, 1000, volumenya 1000, satuannya meter persegi. Nah, harga per meter perseginya berapa? Tidak perlu mendetailkan di situ harus pakai no drop, harus pakai koas yang nggak perlu di HPS. Nah, detailnya tentunya ada di spesifikasi di per unit ataupun per satuan pekerjaan. Kalau konstruksi kan biasanya kan satuan pekerjaan kan ya. Nah, ada analisa satuan pekerjaannya. Nah, di spesifikasinya. Kalau HPS itu ya lebih fokus ke harganya. Harga per satuan ataupun per pekerjaan dari yang di state di spesifikasi teknis. Gitu ya, Pak Zaki ya. Baik, terima kasih Pak. Berarti ya. Kalau seandainya belum ada tertulis dalam spesifikasi teknis, berarti bisa kita masukkan dalam review. Betul sekali. Betul. Terima kasih Pak. Betul. Jadi nanti di reviewnya spesifikasi teknis untuk pekerjaan pengecatan dinding lebih didetailkan, didetailkan kembali gitu kan. Nah, tuh apakah kualitasnya, apakah kuantitasnya, apakah jumlahnya, waktunya, ataupun ada layanan lainnya. Nah, itu kembali ke komponen dari spesifikasi. Oke? Siap, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Zaki. Terima kasih pertanyaannya.